Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di sini. Sekalian nambah angin yo. Yes. Hari ini siang-siang terik, panas-panas. Kalian nyari buah buat bahan rujak. Sekalian mau ngomongin nih owning experience. Motor apa? Motor ini Aerox 155. Bercanda coy. Apa namanya? Motor Yamaha Xeon GT Eagle A 125 tahun 2014. Jadi udah 6 tahun lah menemani buat harian. Emang benar-benar buat harian sih, bisa dibilang nih motor capek karena tiap hari kepake terus. Jadi awal cerita dulu kenapa ambil ini, dari ketidaksengajaan ketika main ke dealer Yamaha. Waktu itu ngapain? Servis Bison kalau nggak salah. Servis Bison. Habis itu lihat-lihat ke showroomnya, ada ini. Kok ganteng Karena dulu konsep lampunya tuh beda men, walaupun masih pakai bohlam ya kan. Lampunya tuh gede, bulat gitu kan, lain daripada yang lain. Dan desainnya tuh tajam-tajam gitu lah, agresif gitu. Pertama lihat langsung suka, karena dulu kan belum ada yang maksi-maksi skuter gitu kan, yang skuter gede-gede. Jadi ini cc-nya gede juga kan, 125, yang lainnya masih 110, 100 cc, yang ini udah 125. Nah akhirnya kepincut akhirnya ngambil deh, karena ini kayaknya baru-barunya dulu tahun 2014 keluaran pertama. Nah akhirnya ngambil, terus habis itu dipakai sama bapak buat kerja, berangkat pulang karena dulu masih pakai Sprite yang lama, kasihan akhirnya dipakai. Waktu itu masih pakai Bison. Terus setelah sekian lama udah hampir 6 tahun lah ya, 6 tahun dan kilometer udah 71.000 ongoing, masih jalan terus. Alhamdulillah semuanya masih oke. Part-part yang minor aja sih yang diganti, paling kampas rem, terus aki, terus terakhir bendik, udah itu aja sih, nggak pernah macam-macam, paling lampu ya kan. Itu aja, alhamdulillah sampai sekarang masih oke. Dan baru-barunya ini juga apa namanya, ibu yang crash mah ya, buat latihan jatuh. Habis itu nggak mau naik lagi, bilangnya gasnya terlalu galak. Karena menurut gua emang agresif sih, nggak se-smooth yang matic lain, galak lah lain. Nah di sini mau ngejelasin aja, setelah 6 tahun dipakai, apa sih kekurangan sama kelebihan di motor. Setelah sekian tahun dipakai buat harian, buat setiap hari jalan gitu kan. Jadi buat kekurangannya dulu aja deh. Kalau kekurangan, satu yang paling ketara banget tuh borosnya coy. Boros. Hah? Boros. Emang boros banget, walaupun udah injeksi tapi emang bener-bener boros nih, aku akuin deh. Per liternya berapa nggak terlalu mah, cuma kerasa banget borosnya. Terus yang kedua, geter, memang geter banget sih, apa namanya, engine-nya. Jadi kalau pas dipanasin atau low idle gitu kerasa banget di stang, di jok tuh geter banget. Terus
yang kedua getar ya. Terus yang ketiga apa lagi ya, selain itu dulu bannya belum tubeless men, depan belakang tuh masih bannya kecil-kecil dan masih pakai ban yang biasa atau pakai ban dalam, dan itu kurang nyaman lah kalau buat jalan jauh tuh masih was-was. Oke, terus yang keempat, lampunya masih bohlam semua, depan belakang lampu sen itu semuanya masih pakai bohlam. Dan sebelnya lagi gue pernah 2 kali nyoba mau ganti pakai LED kan, terus nggak pernah berhasil men. Ada aja entah dalamannya yang putus atau dulu malah dia ngambil powernya dulu, mungkin salahnya wattnya si LED terlalu besar kali ya, jadi malah powernya keambil, si baterainya nggak kuat. Terus terakhir ini malah putus bagian dalam kontrolernya itu, nggak tahu kenapa. Dan kalau dikasih LED dia cahayanya terlalu mencar coy, karena reflektornya gede banget, lebar, jadi mencar semua. lewat mau ambil, jadi gitu. Oke lanjut. Jadi poin yang ke berapa tadi ya? Boros, getaran, ban belum tubeless, lampu. Oke, yang kelima, rem belakangnya men masih tromol, belum pakai disc brake, belum pakai apa namanya, belum pakai cakram. Tapi overall enak sih, khas Yamaha lah, remnya pakem, empuk, jadi masih worth it sih buat 125 cc matic, masih nyukup aja. Jadi itu 5 kekurangan dari ini motor Sion GT 125 Eagle A, si mata seksi menurut gua, karena bagus sih, lain daripada yang lain. Sore ini po, Bruno. Oke, itu tadi 5 kekurangan. Terus habis itu kelebihannya dong. Kelebihan di motor. Yang pertama, lawannya dari boros, powernya men dapat, responsif, tarikannya oke menurut gua sih. Jadi buat narik nih dapat banget sih, apalagi buat salib-salib begini, masih dapat banget pak. Dulu awal-awal waktu masih baru bisa lah dapat 110 lebih kecepatan top speed. Sekarang paling 110 kurang dikit kalau sendirian lah, sambil nunduk dikit ya kan, itu masih dapat lah hampir 110. Imbasnya yaitu bensinnya boros banget, asli serius. 125 cc yang ya menurut gua kenceng sih ini motor. Kalau pernah tes dulu sama Vario juga masih berani, yang 125 loh ya, sama-sama boncengan masih unggul sih, masih enak. Soalnya ini motornya kan ramping kecil ya kan, jadi ringan tuh, jadi responsif, powernya dapat, putaran bawahnya oke, sampai atasnya pun masih ngisi dia. Nah yang kedua, handlingnya oke men. Dia suspensinya sebenarnya stiff, nggak terlalu nyaman lah, buat mungkin kekurangan juga kali ya buat sebuah matic. Cuma imbas daripada itu semua, handlingnya oke coy. Buat nikung cepat oke juga, buat corneringan oke juga, buat salip-salip oke juga, lincah, nurut dia, nimble. Jadi enak lah, enak dibuat
Jadi buat kecepatan tinggi itu enak. Jadi dia nggak ngelawan sama sekali, nggak limbung. Kalau dulu jajal Honda Beat yang baru, kalau buat nikung cepet dia mau ngelempar rasanya, karena ya itu suspensinya empuk banget. Kalau ini kan keras men, keras stiff, jadi buat nikung tuh ya dia pasti nurut, enak, stabil dia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, remnya pakem. Jadi walaupun masih belakang masih pakai tromol, tapi depannya sudah pakai disc, dan emang ciri khasnya Yamaha sih. Remnya oke lah, pakem untuk kelas 125 cc matic ini. Remnya pakem, enak. Udah kena lubang lagi, kena lubang. Ya. Jadi masih enak lah. Masih pede kalau dibawa ngebut mah. Nggak takut nggak dapat kalau ngerem dadak itu. Cuma emang belum ABS, karena waktu itu kayaknya belum ada deh Matic yang ABS. Matic ABS kan ada baru-barunya sekarang ini itu. Jadi kelebihan yang ketiga remnya pakem. Oke, terus poin yang selanjutnya, barusan nih motor awet sih, dari segi partnya juga awet. Sibel baru ganti sekali pas 25.000. Habis itu belum ganti lagi. Sama udah itu aja, paling lampu, kampas rem, terus sibel, terus bendik sama aki. Udah itu aja yang minor aja, yang normal aja, karena wajar pemakaian lah ya, dan umur juga. Tapi yang lainnya samaan. Suspensi belakang udah ganti. Ini pakai orinya punya ini, dan emang bener emang suspensinya stiff, jadi handlingnya enak banget. Jadi kesimpulannya motor ini sih enak ya kan. Kalau buat anak muda dan orang-orang yang masih punya jiwa-jiwa pengen ngebut, lumayan lah, cocok. Tapi kalau buat mama ini kurang deh, karena mama satu kurang nyaman, terus gasnya tuh terlalu galak men. Emang kalau ngerasain Maticnya Honda itu semisal Beat ataupun yang lain ketimbang ini tuh beda jauh banget, karakternya tuh beda jauh banget. Yang ini tuh bener-bener susah diajak pelan. Misal kadang kan kalau kita bawa Matic buat sama ngajak anak gitu kan, sama tangan satu di depan gitu, yang satu megangin anak tuh susah ngatur gasnya, susah. Jadi dia lebih enak buat dibawa begini ngebut. Dia lebih enak begini cuy. Nah, begini dia anteng, dia nurut, nimble, enak banget. Jadi mungkin itu ya owning experience atau pengalaman punya nih motor selama 6 tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang masih oke aja, masih lancar jaya semuanya, handlingnya masih oke. Terus mungkin PR kedepannya buat ganti ban lagi nih, udah kempes terus, karena kan sebenarnya pelek standarnya bukan tubeless ya, cuma ini dipakai tubeless. Jadi mungkin udah waktunya ganti juga yang o-ringnya itu. Nah, buat nyalip masih gampang banget nih. Jadi masih enak banget lah. Sebenarnya kayak boncengin adik nih di belakang. Dia pakai rok men, dia bonceng miring, dia teriak-teriak karena miring ya kan. Tapi dia salut sih dulu, gua ajak buat nikung di daerah pegunungan gitu, diam aja, nggak tahu dia takut atau dia berani. Oke, mungkin itu aja ya, sekilas pengalaman tentang ini motor. Mungkin lain waktu bisa yang lain, motor yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.